Kita mulai membaca. Kalau di buku PDF yang saya punya ini halaman ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dullahi haq. Janji Allah itu benar. Summa haqqaqalaka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan ma taqaddama min injazil wa'di wa nufuzil mau'udi, penunaian janji, pemenuhan janji, dan terlaksananya apa yang telah dijanjikan. Walakin alal wajhil ladzi yuridu, akan tetapi itu pada waktu yang dia inginkan. Akan tetapi itu pada segi atau pada bentuk yang dia inginkan. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan pada waktu yang dia inginkan. Wa amaraka fi dzalika bisidqi wat tasdiki, dan dia memerintahkanmu dalam hal tersebut, dalam hal tertunai atau terpenuhinya janji, untuk percaya dan membenarkan. Wa nahaka anisyakki wat tardidi, dan melarangmu untuk meragukannya dan menyangsikannya. Liyakmula bidzalika fathu basiratika, agar dengan begitu sempurnalah terbukanya mata hatimu. Wa tabtahiju, bermekaran atau bergembira. Anwaru sari rotika, cahaya-cahaya, sama dengan basiroh ini, mata hati juga, atau sanubari. Faqala, maka dalam hal ini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu. Adamu wuqu'il mau'ud, tidak terjadinya atau tidak terlaksananya, tidak terpenuhinya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Wa in ta'ayyana zamanuhu, meskipun waktunya sudah ditentukan. La yushakkikannaka fil wa'di, janganlah itu membuatmu meragukan janjinya. Kalau saya nih sedikit tips Pak Ubaidillah untuk menerjemahkan jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab itu mengikuti umumnya bahasa Indonesia saja, yaitu menerangkannya itu jadi fa'ilnya itu saya terjemahin duluan. Tidak terjadinya sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun waktunya itu sudah tertentu, itu jangan sampai membuatmu ragu terhadap janji tersebut. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika, supaya hal itu tidak merusak, tidak menyuramkan mata hatimu. Wa ikhmadan linuri sarirotika, dan tidak memadamkan, tidak meredupkan cahaya mata hatimu. At-tashkiku fisyai, meragukan sesuatu. Huwa taraddudu fil wuqu'i wa adamuhu, artinya bimbang apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Wal wa'du, dan janji. Al-ikhbaru biwuqu'i syai'i fi mahallihi, adalah berita tentang akan terjadinya sesuatu pada tempatnya. Wal mau'udu, dan sesuatu yang dijanjikan. Al-mukhbar bihi, adalah sesuatu yang diberitakan. Wal qadhu fi syai', merusak sesuatu. At-tankisu lahu, artinya menguranginya. Wal goddu fi martabatihi, dan menurunkan martabatnya
tingkatannya. Wal basiratu, basiroh mata hati, al quwwatul muhayya'atu li idrokil ma'ani, adalah kekuatan atau daya atau fakultas, ya kalau dalam istilah filsafat itu kadang diterjemahkan fakultas, artinya daya dan kekuatan yang disiapkan untuk mencerap atau untuk menangkap. Mencerap artinya mengetahui makna-makna. Wasarirotu, sedangkan sariroh atau nurani, hati yang terdalam, hati yang paling rahasia. Al-quwatul musta'addatu litamakkunil ilmi wal ma'rifah, adalah daya yang disiapkan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Wa'lam anna nafsa wal aqla wal ruha wasirra syai'un wahid. Ketahuilah bahwa nafsu, jiwa, ya biasa diterjemahkannya jiwa, akal, ruh, hati yang rahasia, sir, hati yang terdalam, nurani, sanubari, itu semuanya artinya sama, barangnya sama. Lakin takhtalifut tasami bikhtilafil madarik. Akan tetapi penamaannya berbeda dikarenakan objek cerapannya, objek pengetahuannya berbeda. Fama kana min madariki syahawati famudrikuhun nafsu. Yang objek pengetahuannya itu berupa syahwat, berupa hal yang disukai oleh fisik kita, maka alat untuk mengetahuinya itu disebut jiwa. Kalau dalam filsafat itu ada jiwa nabati, gitu ya, itu yang membuat kita mengetahui apa yang bisa membuat kita tumbuh, berkembang dari kecil jadi besar, nanti setelah besar bisa berketurunan. Itu semuanya jiwa nabati, tumbuh-tumbuhan juga punya selain hewan dan manusia. Lantas ada nafsu syahwani. Ini tumbuh-tumbuhan nggak punya, tapi binatang dan manusia punya. Itu yang membuat manusia punya ego, punya rasa kepemilikan atas sesuatu, kemudian bisa berkonflik karena misalnya ingin berebut kepemilikannya atau menjaga miliknya supaya tidak direbut orang lain. Lantas ada nafsu yang tertinggi atau jiwa yang tertinggi, yaitu nafsun natikoh, aklu, yang hanya dimiliki oleh manusia saja. Wa makana min madarikil ahkami syar'iyyah famudrikuhu al-aklu. Sedangkan yang objek cerapannya adalah hukum-hukum syariat, ketetapan-ketetapan hukum, maka yang bisa menangkapnya itu adalah akal. Jadi binatang itu kalau dari aksioma ini bisa dideduksi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kuliat, tentang konsep-konsep yang universal. Mereka misalnya ayam, tahu ada ayam lain di depannya, tapi itu nggak kenal konsep anak, konsep orang tua, saudara sekandung atau apa seperti itu. Hanya bisa didekati tadi dengan nafsu syahwaninya atau nafsu nabatinya. Untuk mengenal konsep universal itu yang menjadi instrumen untuk membuat hukum atau ketetapan-ketetapan normatif itu adalah akal. Sehingga misalnya ada aturan ya pernikahan itu ada yang mahram, ada yang bukan mahram dan sebagainya. Harus ada kenal konsep keluarga dulu gitu, konsep
konsep-konsep yang universal, yang umum. Wa makana min madarikit tajalliyati wal waridat famudrikuhur ruh. Sedangkan jika objek-objeknya itu adalah tajalli, penampakan atau manifestasi kuasa dan keindahan Allah, serta bisikan-bisikan spiritual ke dalam hati, waridat, maka alat untuk mencerapnya itu adalah ruh. Wa makana min madarikit tahqiqati wat tamakkunat. Sedangkan jika objek pengetahuannya itu adalah kesejatian, gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang hakiki, yang mantap antara manusia dengan Tuhan, famudrikuhu asirru, maka instrumen yang mencerapnya itu disebut sebagai sir, sanubari. Wal mahallu wahid, tapi sebenarnya tempatnya atau ya entitasnya itu sama saja, maujudnya sama saja, maujud yang immateri. Ya, kalau tubuh kita ini materi, bersifat fisik gitu ya, itu yang bisa dicerap oleh indera kita. Semua yang disebutkan tadi, mulai dari jiwa, ruh, nurani, kemudian sir, itu adalah non materi atau immateri. Ya, bagaimana, apakah dia bersatu dengan tubuh kita ini gitu, atau dia non materi? Yang non materi itu ada atau di luar tubuh kita ini? Misalnya, apakah jiwa dan akal itu sama dengan otak gitu. Ya, iya. Mungkin jawabannya bisa disebut jelas, dia bukanlah otak, karena otak dengan saraf-saraf dan semua benda fisiknya itu tetap materi. Wa ikhmadu syai', pudar atau redupnya sesuatu, khofa'uhu ba'da zuhurihi, tersamarnya, tersembunyinya sesuatu itu setelah dia nampak, setelah dia jelas dan terang. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, iza wa'adakal haqqu ta'ala bisyai'in, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikanmu dengan sesuatu, menjanjikannya lewat apa nih kepada kita? Ala lisanil wahyi, melalui wahyu. Kita membaca janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Ada banyak janji-janji Allah di dalam Al-Quran itu. Allah menjanjikan bahwa misalnya orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa orang yang beriman itu akan berkuasa di bumi, bahwa agama Islam akan unggul dari semua agama. Untuk Palestina bagaimana tuh? Untuk Palestina? Ya, itu dia. Bagaimana itu kan belum juga terjadi. Palestina masih terus tertindas gitu. Iya. Kapan janjinya? Gitu. Salah satu janji misalnya untuk kemenangan agama umat Islam jadi benar-benar penyebar keadilan yang merata di dunia, misalnya diterangkan oleh hadis, itu terjadinya di akhir zaman. Akhir zaman kata Nabi dulu sudah sangat dekat, dan dari zaman Nabi ke sekarang sudah 14 abad lebih, sudah semakin dekat. Semakin dekat. Ya, jadi ya dengan keimanan kita, ya kita merasa pasti Palestina itu bakal menang, walaupun kondisinya sekarang sangat memprihatinkan, sudah dilaparkan, kemudian bantuan-bantuan dilarang datang,
yang bisa dibagikan itu pengaturannya diatur oleh Israel dan Amerika, dan itu dijadikan juga senjata setelah orang-orangnya kumpul malah disambut dengan peluru seperti itu kan ya itu jangan membuat kita ragu. Karena misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bentuk kemenangan yang sesungguhnya, waktu kemenangan yang seperti misalnya kita bayangkan itu terjadinya kapan, Allah juga yang tahu. Nggak bisa kita mengaturnya, ayo sekarang harus terjadi itu kemenangannya. Boleh jadi misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dengan kondisi seperti sekarang itu sedang menyiapkan kemenangan yang dampaknya lebih besar bagi umat Islam. Misalnya ya kita lihat Australia yang misalnya terakhir saya lihat yang belum ada sejarahnya itu kelihatan dukungannya terhadap Palestina. Kemarin itu demonstrasi di sana untuk mendukung Palestina sangat ramai. Eropa juga, Amerika, di kampus-kampus, di jalan-jalan, mereka mulai sadar bahwa kondisi sebenarnya seperti itu. Jangan kita ragu kepada janji Allah, walaupun misalnya waktunya sudah ditetapkan, apalagi jika waktunya tidak ditetapkan. Yang kedua, kita bisa mengetahui janji Allah itu selain dari wahyu juga dari ilham. Awil ilham min nabiyyin awwaliyin. Ilham yang disampaikan oleh nabi atau wali. Kalau Pak Ubed punya guru spiritual, mursyid tarekat atau apa, misalnya kemudian mengabarkan sesuatu kepada Pak Ubed, gitu. Kalau contohnya misalnya Pak Ubed akan punya keturunan dokter gitu. Tapi ternyata semua anak, misalnya ini Maya, saya belum kenal juga anak-anaknya Pak Ubed ini, nanti kita ngobrol yang lebih personal deh. Yang pertama jadi guru misalnya ini, yang kedua jadi bisnismen, yang ketiga misalnya jadi politisi. Belum ada bakatnya di keturunan bapak nih yang sudah semuanya habis, udah dewasa, udah remaja, yang bakal jadi dokter. Meskipun sudah seperti itu, nggak percaya sama yang dikatakan oleh guru spiritual tadi. Harus cari cara untuk tetap membenarkannya. Oh, dulu saya percayanya waktu guru saya bilang anak saya bakal jadi dokter, itu anak gitu ya. Tapi kan cucu juga masih bisa dibilang anak sebenarnya. Semua keturunan saya masih bisa dibilang anak. Anak cucu. Iya. Kayak misalnya Nabi Muhammad menyebut Hasan dan Husain seringkali ibni. Dan ya sebaliknya Hasan dan Husain juga nggak menyebutnya jadi gitu pada Nabi, abi, bahkan sampai cucunya, cicitnya kan abi menyebut Rasul seperti itu. Jadi dengan mencari pengertian baru seperti itu, maka oh iya mungkin apa yang dikatakan oleh guru spiritual saya itu terjadinya pada cucu, pada cicit dan selanjutnya. Atau misalnya kita tahu juga janji Allah itu kalau kita nggak punya guru spiritual, di sini disebut oleh Ibnu Ajibah, au tajallin qawiyin. Kita mengetahui janji Allah itu dari manifestasi yang kuat, gitu. Melalui mimpi kita misalnya ya, melalui ya pokoknya bisikan lah, bisikan di dalam hati kita pada saat misalnya kita merasa kondisi spiritual kita baik, gitu. Oh, punya optimisme, punya apa seperti itu. Firasat betul. Wala tasyuk ayyuhal murid fi zalik. Maka jangan kamu ragukan hal tersebut. Fi zalikal wa'di, pada janji itu. In kunta siddiqon. Jika engkau benar-benar sebagai seorang yang
punya iman kuat. Fa illam yata'ayyan zamanuhu fal amru wasiun. Jika waktunya tidak ditentukan, maka ya urusannya itu menjadi lebih luas lagi. Waqad yatulu zaman, waqad yaksur. Waktu pemenuhan janji itu bisa panjang, bisa pendek. Fala tasyukku fi wuku'ihi wa intola zamanuhu. Janganlah engkau ragu akan terpenuhinya janji itu meskipun penantiannya panjang. Wa qad kana baina du'ai sayyidina Musa wa Harun ala fir'auna biqaulihi rabbana tmis ala amwalihim. Sebab di antara doa Sayyidina Musa dan Harun agar Fir'aun itu dihancurkan hartanya, arba'una sana ala makila, itu pada pertemuan lalu udah disinggung, baru terpenuhi dengan tenggelamnya Fir'aun setelah 40 tahun. Padahal dari doa ini di ayat berikutnya itu sudah disebutkan qodis tujibat da'watukuma, doamu sudah dipenuhi, langsung seperti itu. Kan doanya Nabi Musa itu ya selain ini juga ada ya, Robbi syrohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'alli waziram min ahli Harun akhi. Itu kan qad juga itu qad utitasu laka ya Musa, doamu sudah dipenuhi. Kalau itu kan langsung karena Nabi Harunnya juga segera diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tapi untuk hancurnya Fir'aun, meskipun sama-sama dibilang doamu sudah diijabah, itu terpenuhinya baru setelah 40 tahun. Wa in ta'ayyana zamanuhu walam yaqa dzalika inda hululihi. Jika waktu janji itu sudah ditentukan, tapi ketika waktunya tiba janji itu tidak terlaksana, fala tasyukku fi sidqi zalikal wa'di. Maka jangan meragukan kebenaran janji itu. Faqad yakunu zalika mutarattaban ala asbabin wa syurutin ghaibiyatin akhfahallahu ta'ala ala an zalikan nabi awil wali. Boleh jadi tidak terlaksananya itu disebabkan adanya sebab dan syarat yang tersembunyi yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi itu awil wali atau wali itu. Litazharo qahriyatu izzatihi wa hikmatihi, agar menjadi jelas kekuatan dari keagungan dan hikmahnya Allah. Iya, kita bisa melihat beberapa sebab, beberapa syarat untuk satu kesuksesan. Tapi banyak sekali yang kita nggak ketahui gitu. Supaya berhasil harus pintar, harus disiplin, harus bagus silaturahmi dan komunikasi. Semuanya sudah dipenuhi tuh 3 syarat itu. Tapi ada syarat yang lain, punya ordal nggak? Ya kan? Ya. Misalnya sudah lulus kuliah kan berarti pintar, sudah disiplin juga. Kemudian silaturahim sudah bagus sehingga tahu ada peluang pendaftaran di mana gitu kan. Ikut tes semuanya dijalanin, pas wawancara siapa ordalnya. Itu syarat yang lain lagi. Punya juga masih bisa gagal gitu. Karena ada ordalnya udah dihubungin, masih ada hal-hal yang lain lagi. Ada pesaing kita misalnya yang lebih bagus. Banyak sekali variabel-variabel yang itu di luar jangkauan, jangankan kendali ya, bahkan dari pengetahuan dan pencerapan kita saja itu ada di luar jangkauan kita. Wa ta'ammal qadiyata Sayyidina Yunus alaihi salam. Renungilah
Qodiyah itu ya apa ya? Kalau ini kan proposisi, kalau di apa namanya di logika mantik. Kalau di apa namanya kehakiman, Qodiyah itu kasus, kalimat. Tapi mungkin di sini kisah ya. Wa ta'amal kisota Sayyidina Yunus. Kisah Nabi Yunus. Haitsu akhbaro qaumahu bil azab. Bahwa beliau mewartakan kepada kaumnya akan jatuhnya siksa. Lama akhbaro bihi wa farro anhum. Ketika dia mengabarkan berita itu, lalu beliau melarikan diri, kabur, meninggalkan kaumnya. Wa kana zalika mutawakkifan ala adami islamihim. Nabi Yunus mengabarkan hal tersebut karena tadi berdasarkan sebab dan syarat yang beliau sudah ketahui, yaitu semua itu turunnya azab itu tergantung kepada tidak menerimanya umat beliau kepada Islam, kepada ajaran yang dibawanya. Falamma aslamu, tapi nggak tahu Nabi Yunus ini bahwa umatnya bakal menerima setelah ditinggalkan, tuh jadi takut sama azab itu, lantas berislam. Maka ta'akhkhara anhumul azab. Azab yang sudah dijanjikan itu pun tidak dijatuhkan. Wa kadzalika qadiyatu Sayyidina Nuh alaihi salam haitsu qol. Begitu juga renungi kisah Nabi Nuh yang tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syarat dan sebab yang beliau ketahui, yaitu bahwa itu adalah anaknya dan ingin diselamatkan. Innabni min ahli wa inna wa'adakal haq. Anakku kan keluargaku, tapi janjimu memang benar. Ya kalau ini selamatkan. Tapi Nabi Nuh tidak mengetahui pada saat itu sehingga diberitahukan innahu laisa min ahlika. Fa waqafa ma'a zahiril umum. Nabi Nuh mengucapkan doa tersebut berdasarkan apa yang diketahui dari zahir keumuman janji Allah. Lantas diberikan spesifiknya keterangan oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Dia tuh bukan keluargamu. Dia itu adalah orang yang tidak beramal soleh. Wa nahnu innama wa'adnaka binajati sholihi min ahlika. Yang kami janjikan itu bahwa yang akan selamat hanya keluargamu yang soleh. Ya, asam manis. Kuliah lagi sama saya, siap. Wa in fahimtal umum fa ilmuna muttasaun. Kalau engkau hanya memahami keumuman itu, maka ilmu kami meliputi yang lebih luas. Walihadza sirril khaufi kana rusul alaihi musholatu wassalam wa akabiru siddiqin la yakifuna ma'a zahiril wa'di. Nah, karena adanya rahasia yang tersamar ini, maka ya kalau kita baca kisah para rasul, termasuk ya, yang sudah disebutkan juga ya, Nabi Musa, Nabi Yunus gitu kan, dan rasul-rasul yang lain, serta kaum mukminin yang sejati itu mereka tidak mengambil sikap berdasarkan keumuman dari apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Yang sudah dijanjikan oleh Allah tadi apa? Contohnya saya sebut bahwa orang yang beriman la khaufun alaihim walahum ya zanun. Tidak takut, tidak sedih dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tapi itu janji yang umum, janji yang khususnya spesifiknya kita nggak tahu apakah kita termasuk hal itu. Maka meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin beribadah, tunduk kepada Allah, orang-orang akabirus siddiqin itu la yazulu idtiroruhum. Keterjepitan, idtiror, keterpaksaan,
kebutuhan yang sangat gitu ya, rasa membutuhkan yang luar biasa terhadap Allah itu tidak pernah hilang, tidak pernah bergeser. Merasa tetap keselamatannya hanya bisa diperoleh berdasarkan rahmat Allah, seperti yang kita baca pada hikmah yang pertama. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhum. Qoror, ketentraman, ketenangan, kemantapan, kestabilan, ya, itu. Mereka tidak pernah mereka sandarkan kepada selain Allah. Sudah berusaha, sudah berencana, bikin proposal sebaik mungkin, pilih panitia yang solid mungkin dan sebagainya, tapi kesuksesan kegiatan kita, rencana kita 17-an, Maulidan, itu tidak disandarkan kepada selain Allah, kepada sumbangan warga atau yang lainnya gitu ya. Ini harus diajarkan nih kepada para pemuda yang keliling ke warga sekarang ya, narikin dana 17-an gitu ya. Oke, silahkan itu dikerjakan, tapi harus tetap menyandarkan kesuksesan kegiatan 17-an itu kepada Allah. Bal yanzuruna li saati ilmihi ta'ala wa nufuzi qadrihi. Tapi selalu menanti atau melihat, berharap kepada keluasan ilmunya dan pasti terlaksananya keagungan atau pemaksaan dari Allah, dominasi dari Allah. Yang termasuk dari sikap seperti ini, tidak bersandar kepada umumnya janji, itu adalah perkataan dari Nabi Ibrahim. Aku tidak takut terhadap apa yang kalian sekutukan. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali kalau memang Tuhanku mau menghendaki sesuatu pada diriku. Kalian menganggap bahwa berhala-berhala itu punya kuasa. Untuk membela berhala-berhala itu kalian bakal menimpakan hukuman kepada saya, membakar saya. Saya nggak takut. Api itu tidak akan membakar saya, kecuali jika Tuhan memang menghendaki. Kayak kalau Tuhan mau menghendaki api itu membakar, ya saya bakal terbakar juga. Tapi kan ya ternyata tidak membakar. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Tuhanku mengetahui segalanya. Contoh lainnya adalah perkataan Nabi Syuaib, wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Kami nggak bakal kembali kepada kekafiran illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Gitu. Kalau berdasarkan usaha yang saya pahami, kata Nabi Syuaib, saya tuh nggak bakal kembali kepada kekafiran, kecuali kalau memang Allah yang mengeluarkan dari Islam kembali kepada kekafiran. Ini masih artinya janji Allah, ya orang yang berusaha sungguh-sungguh dalam iman, Islam, ihsan, ya dalam ibadahnya akan husnul khotimah. Optimis lah gitu kan, akan mendapatkan husnul khotimah. Illa ayyasha Allah Rabbuna, kecuali memang jika Allah menghendaki. Artinya kerjanya dikerjain, tapi mindsetnya tetap menyandarkan kepada Allah. Juga kisah Nabi kita pada perang Badar, ketika beliau berdoa sampai-sampai sakoto ridauhu, selendang sorban beliau itu jatuh. Beliau berdoa, Allahumma ahdaka wa wa'adaka, ya Allah penuhilah sumpahmu dan janjimu. Allahumma intahlik hazihil asobah, ya Allah jika komunitas mukmin ini binasa pada perang ini, lam tuqbad ba'dal yaum, engkau tidak akan disembah lagi esok hari. Faqala lahu Siddiq, Abu Bakar lantas berkata, hasbuka ya Rasulullah, cukup sudah Rasul, fa innallaha munjizun laka ma wa'adaka, Allah subhanahu wa ta'ala pasti memenuhi janjinya. Fanazrul Mustafa ausa, pandangan
dari Nabi Muhammad itu lebih luas, li'adami wukufihi ma'a zohiril wa'di. Karena pada saat berdoa itu Nabi Muhammad tidak sedang bersikap berdasarkan janji Allah, yang pasti beliau sudah lebih pahami daripada Abu Bakar bahwa ya tadi agama Islam bakal menang kan. Ya, perang Badar pasti tidak akan menghancurkan umat Islam. Itu adalah janji yang bersifat umum. Tapi apakah spesifiknya seperti itu? Tidak disebutkan oleh Allah. Maka beliau tetap berdoa. Tetap berdoa. Allahumma ahadaka wa wa'adaka. Wa waqafa as-siddiqu ma'az-zahir. Sementara Abu Bakar As-Siddiq bersikap berdasarkan pemahaman terhadap zahir, makna literal dari janji Allah. Fakullun ala shawab. Jadi semuanya benar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa'un nazron wa akmalu ilman. Sedangkan Rasul itu wawasannya dan ilmunya lebih luas dan lebih sempurna. Wa amma qadiyatul Hudaybiyah falam yata'ayyan fiha zamanul wa'di liqaulihi ta'ala fa'alima ma lam ta'lamu. Sementara pada kisah Hudaybiyah bahwa umat Islam itu bakal menaklukkan Mekah, bahwa umat Islam bisa masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf di dekat Ka'bah, itu waktunya tidak ditentukan. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka Umar itu sempat membantah kepada Nabi ketika Nabi menerima perjanjian Hudaybiyah, mengurungkan rencana haji pada tahun itu, dan berkata, alam tukhbirna anna nadkhula Makkah. Ya Rasul, bukankah engkau sudah mengatakan kepada kami bahwa kita akan masuk ke kota Mekah? Maka Nabi menjawab, aqultu laka hadzal am. Apakah kemarin di Madinah saya mengatakan bahwa kita akan masuk ke Mekahnya pada tahun ini? Faqala la. Umar menjawab, iya tidak. Faqala, maka Rasul menjawab, innaka dakhiluha. Yakinlah bahwa Allah memenuhi janjinya bahwa engkau akan masuk ke dalam kota Mekah, mengalahkan, menaklukkan kota Mekah, wa mutawwifun biha, dan akan tawaf di sana. Wasyuddu yadaka ya akhi, maka kuatkanlah tanganmu, yakinlah saudaraku, ala tasdiki ma wa'adakallahu bihi, untuk membenarkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Wa hassin zonnaka bihi, perbaikilah sangkaanmu kepada Allah, wa bi auliyaihi, dan wali-walinya, wala siyama saikhaka, terutama kepada syekhmu, kepada guru spiritualmu. Fa iyyaka antadmurat takziba awisyakka, jangan sampai engkau menyimpan kebimbangan, keragu-raguan di dalam hatimu. Fa yakunu dzalika qadhan fi basyiratika, karena itu akan meredupkan mata hatimu. Wa qad yakunu sababan fi tamsiha, bahkan bisa menjadi penyebab dari padamnya cahaya mata hatimu. Wa yakunu aidon ikhmadan, atau menjadi yang meredupkan, ai ikhfaan, atau menyamarkan, wa itfaan, dan ya padam juga, padam, suram, linuri sarirotika, bagi cahaya mata hatimu. Aduh, ada abang saya nih yang masuk ke sini. Ngaji dulu bang. Bang Baidillah Anas, Bang Babai. Kita lanjutkan. Fanzur ahsana fatarji min haitsu jita. Jika engkau sampai ragu, jika mata hatimu sampai suram dan padam, maka engkau akan kembali ke awal perjalananmu.
wa tahdimu kullama banaita, dan engkau menghancurkan semua yang telah engkau bangun, yaitu ubudiyah, ke penghambaan kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah. Fanzur ahsana ta'wilat, maka carilah takwilan, pemaknaan yang terbaik untuk kata-kata gurumu, kata-kata wali, kata-kata nabi tentang janji-janji tadi gitu, supaya kita tetap percaya. Wal tamis ahsanal makhrij, dan carilah jalan keluar yang paling baik. Ini ya kalau sedang sakit parah seperti ini, kemudian misalnya syariatnya berobat ke dokter, infak, bacain Quran, zikir dan sebagainya, di keluarga sudah dijalanin, insya Allah akan sembuh. Ternyata meninggal dunia. Jangan nggak percaya sama perkataan wali itu, perkataan orang soleh itu, Pak Ubaid, gitu ya. Sembuhnya ternyata bukan berarti sembuh sehat fisiknya lagi, tapi sembuh bebas dari penyakitnya. Gitu. Bebas dari penyakitnya ya dengan meninggal dunia, dengan wafat itu gitu. Ini yang saya pahami dari unzur ahsanat ta'wilat wal tamis ahsanal makhrij. Carilah pemaknaan yang terbaik, solusi yang terbaik saat kita buntu melihat apa yang dijanjikan oleh tadi tidak terlaksana. Waqad taqaddama qaulu Sayyidi Suyukhina Sayyidina Ali radhiyallahu an, sudah saya jelaskan pada bagian terdahulu perkataan guru dari guru kami, yaitu Sayyidi Ali, nahnu iza qulna syai'an fa kharaja farihna marrah. Jika kami mengatakan sesuatu lalu itu terjadi, maka kebahagiaan kami hanya satu kali saja. Wa idza lam yakhruj farihna asyra marrat. Sedangkan jika ucapan kami tidak terjadi, maka kegembiraan kami 10 kali. Wa mazaka illa liwus'i nazrihi wa tamakkunihi fi ma'rifati rabbi. Kata-kata ini beliau ucapkan karena luasnya dan kuatnya pengetahuan beliau akan Tuhan. Wa aidon qad yatlu awliya'uhu ala nuzulil qada wala yut wa aidon qad yutli'u awliya'ahu ala nuzulil qada wala yutli'uhum ala nuzulil lutfi. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada para walinya tentang terjadinya takdir, kodok dan kodar, tapi tidak memperlihatkan kepada mereka tentang kelembutan, welas asih dan kasih sayangnya. Fayanzilu dzalikal qada mashuban bil lutfi, maka terjadilah takdir itu disertai dengan kelembutan Allah. Fayanzilu khafifan sahlan hatta yazunnu annahu lam yanzil, sehingga orang atau wali itu menyangka bahwa itu tidak terjadi. Wa qad syahidna hadza wa ma qablahu min anfusina wa min asyakhina radhiyallahu anhum. Ini sudah kita saksikan pada diri kita. Walam yankusidkuna walam yukhmid nurasari rotina. Tapi kepercayaan kami tidak berkurang dan Allah tidak memadamkan cahaya nurani kami. Tanbihun, karena Syekhun al-Faqih al-Alama Sayyidi Tawudi bin Sauda yastashkilu hazihil hikmah wa yakul. Ada guru dari Ibnu Ajibah, yaitu Syekh Tawudi bin Sauda, yang membuat meragu-ragukan, menyangkal, ya kesulitan untuk menerima hikmah ini, dan mengatakan kaifa yutasawwaru ta'yinuz zaman, bagaimana penetapan waktu terjadinya janji Allah itu bisa kita ketahui. In kana bil wahyi faqadin qata, jika melalui wahyu sudah berhenti. Wa in kana bil ilham fala yalzamu minasyakki fihi al-qadhu fil basirah, jika itu terjadinya berdasarkan ilham saja dari wali atau siapapun, kalau kita ragu-ragukan itu nggak apa-apa. Mata hati kita nggak menjadi suram cahayanya dikarenakan meragukan ilham yang diterima oleh wali yang disampaikan kepada kita, kata Sayyidi Tawudi gitu kan.
Id la yajibul imanu bihi, karena percaya kepada omongan wali mah tidak menjadi syarat atau rukun iman gitu. Kulna, Ibnu Ajibah mengatakan, kalamuna ma'al muridina siddiqina sairina awil wasilin. Apa yang sudah kami sampaikan barusan itu terkait dengan murid yang siddiq dan para pesuluk atau yang sudah sampai kepada Allah. Wahum mutolabuna bitasdiki lil asyah. Para murid ini, para pesuluk ini, ya seperti kita ya, saya belum punya tarekat ya. Tapi dituntut untuk ya segera talqin. Insya Allah itu dituntut untuk percaya kepada syekh, kepada mursyid kita. Fi kulli ma natoku, dalam segala hal yang mereka ucapkan. Idhum warasatul anbiya, karena mereka lah ahli waris para nabi. Fahum ala qadamihim, mereka mengikuti jejak para nabi. Walil anbiya'i wahyul ahkam, para nabi memiliki wahyu untuk menetapkan hukum. Walil awliya'i wahyul ilham, mereka para wali itu menerima wahyu juga dalam tanda kutip berupa ilham. Li'annal quluba idza safat minal aqdari wal agyar wa maliat bil anwari wal asrar la yatajalla fiha illal haq. Karena hati itu jika sudah jernih dari kotoran dan dunia serta dipenuhi oleh cahaya dan rahasia keagungan Tuhan, maka tidak akan bertajalli di dalam hati tersebut kecuali kebenaran. Fa iza nataku bi syai'in min wa'din aw wa'idin yajibu 'alal muridi tasdiquhu. Jika mereka mengucapkan satu janji atau ancaman, maka murid wajib mempercayainya. Fa iza dakhalahu tashkikun aw taraddudun fi ma wa'adahu Allahu 'ala lisani nabiyhi aw sayyikhihi qad hazalika fi nuri basiratihi wa ahmada sariratahu. Jika dia hatinya sampai dimasuki kesangsian, kebimbangan, keraguan atas janji Allah yang disampaikan oleh nabi atau syekhnya, maka itu akan mengurangi cahaya mata hatinya. Faiza lam yu'ayyan zamanuhu intazara wuqu'ahu wa intola. Sedangkan jika waktu janji itu tidak ditentukan, maka tunggulah waktu pemenuhannya seberapapun lamanya. Wa in uyina zamanuhu walam yaqo, jika waktunya sudah ditentukan lalu tidak terjadi, ta'awwala fihi, maka dia mencari makna lain. Iya, 3 baris lagi. Ma taqaddama fi haqqi rusuli min tawaqqufihi ala asbabin wa surutin khafiyah. Karena para rasul itu bisa bersikap berdasarkan sebab dan syarat yang tersembunyi. Wa bihaza farraqu bainas siddiqi was-shadiq. Karena itu ada perbedaan antara as-siddiq dan as-shadiq. As-siddiq adalah orang yang la yataraddad wa la yata'ajjab. Orang yang benar-benar percaya itu tidak ragu dan tidak merasa heran, merasa aneh. Was-shadiq yataraddad, sedangkan orang yang cuma percaya doang itu bisa dimasuki oleh keraguan. Summa yajzim, baru setelah itu dia mengimani lagi, mempercayai lagi. Wa in ra'a kharqa adatin ta'ajjaba wastaghroba. Dan jika melihat ada yang luar biasa, maka dia merasa ta'ajub dan merasa aneh. Alhamdulillahirabbil alamin.